Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nala Azoluna Aginta Bruginting dengan NIM 2505181055, mahasiswa Politeknik Negeri Medan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TRPL. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar pemrograman dengan menggunakan bahasa C++ yang ditujukan khusus untuk pemula, apalagi yang belum pernah belajar coding nih sama sekali. Jadi, yuk kita simak aja. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu C++? Nah, C++ ini adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi, mulai dari pemrograman sederhana, aplikasi desktop, game, hingga sistem operasi. C++ mendukung pemrograman prosedural dan berorientasi objek, sehingga program bisa dibuat efisien, terstruktur, dan cepat. Karena performanya yang tinggi, C++ sering dipakai pada program yang membutuhkan kecepatan dan kontrol memori. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Dev C++. Dev C++ itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menulis, mengedit, seperti mengetik kode program C++, mengompilasi, dan menjalankan program bahasa C++ dalam satu tempat. Jadi, C++ itu adalah bahasanya, sedangkan Dev C++ itu adalah aplikasinya yang membantu kita membuat dan menjalankan program C++. Oke, sekarang kita akan mulai membuat program C++ paling dasar. Jadi kita akan mengetik terlebih dahulu. Nah, di baris pertama ini kita menuliskan include IOStream. Ini biasanya digunakan untuk memanggil library input dan output agar kita bisa menggunakan syn dan cout ya teman-teman. Lalu untuk baris using namespace std itu berfungsi supaya kita tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan perintah C++. Adapun in main itu adalah fungsi utama. Program C++ ini selalu dijalankan dari fungsi ini. Jika tidak ada fungsi ini, maka program tidak akan berjalannya. Lalu, selanjutnya, di dalam tanda kurung kurawal inilah, nanti kita akan menuliskan semua perintah program. Dan terakhir ada return 0, itu menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa adanya kesalahan. Sekarang saya akan menampilkan output sederhana ke layar menggunakan perintah cout. Cout ini digunakan untuk menampilkan teks atau data ke layar komputer, sedangkan tanda yang ini itu berfungsi sebagai operator untuk mengirimkan data ke output. Nah, teks yang ingin ditampilkan itu bisa kita tulis di dalam tanda petik 2 ini teman-teman. Lalu setelah itu untuk melihat hasilnya kita bisa compile and run. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk menampilkan output sederhana. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan variabel dan tipe data di C++. Variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data yang nilainya itu bisa digunakan atau diubah saat program berjalan. Sedangkan tipe data itu adalah jenis data yang menyimpan nilai apa yang bisa disimpan oleh variabel. Nah, tipe data itu misalnya seperti integer untuk bilangan bulat, float atau double untuk bilangan desimal, char atau satu karakter ataupun satu huruf, string itu untuk teks. So, di sini kita akan menggunakan variabel nama yang bertipe string. Ini artinya kita gunakan untuk menyimpan teks atau kalimat.
Lalu selanjutnya kita masukkan variabel umur, tipe datanya integer umur. Nah, ini itu digunakan untuk menyimpan angka bulat seperti umur. Tipe data ini itu penting agar data yang disimpan itu sesuai dengan kebutuhan program. So, next kita akan masuk ke bagian input. Nah, di sini kita mengetikkan guideline, itu digunakan untuk mengambil input teks satu baris penuh, termasuk spasi, sehingga itu cocok untuk saat kita memasukkan nama lengkap. Berbeda dengan sin, yang hanya bisa membaca sampai spasi pertama aja. Jadi untuk umur, kita menggunakan sin. Untuk output data, yang mana tadi data yang sudah kita masukkan, kita ingin tampilkan kembali ke layar. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi pada bagian ini, itu data yang tadi sudah dimasukkan itu kita tampilkan kembali dengan perintah cout. Nah, variabel nama dan umur ini ditampilkan bersama teks agar hasilnya itu mudah dibaca. Sedangkan untuk perintah inline itu digunakan untuk membuat baris baru sehingga tampilan output itu lebih rapi. Jadi untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini nantinya. Oke, di sini kita diminta untuk masukkan nama lengkap. Misal nih nama saya, nama umur saya 19 tahun. Oke. Nah, begini deh jadinya. Halo, Nala Azwalna Ginting, umur kamu 19 tahun. Inilah output yang kita ingin tampilkan tadi. Selanjutnya ada percabangan atau biasa digunakan itu if else. Jadi percabangan if else itu digunakan untuk mengambil keputusan. Jika kondisi benar maka blok if dijalankan, jika salah maka blok else dijalankan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, bagian inilah yang disebut bagian percabangan tadi. Sehingga program ini itu akan mengecek kondisi apakah umur lebih besar atau sama dengan 18. Ya, jika kondisi umur kita tadi itu lebih dari 18 atau sama dengan 18, maka program akan menampilkan teks kamu sudah dewasa. Sedangkan jika salah, maka dia akan menampilkan kamu masih di bawah umur. Oke, dengan percabangan inilah program bisa membuat keputusan secara otomatis. Untuk mengeceknya kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia. Jika kondisinya tadi benar di atas 18 tahun, maka dia akan menjalankan perintah yang pertama. Namun, contoh lainnya, jika salah, dia akan otomatis menjalankan perintah kedua. Nah, terakhir kita akan masuk ke perulangan atau loop. Jadi di sini saya akan menggunakan perulangan for. Perulangan itu digunakan untuk menjalankan perintah yang sama secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Jadi itu membuat program lebih efisien dan mempersingkat waktu. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman.
Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Pada perulangan ini, variabel I itu dimulai dari angka 1. Kemudian, I itu akan terus bertambah 1 setiap perulangannya. Nah, selama nilai I itu masih kurang atau sama dengan 3. Jadi, perintah dalam kurung kurawal ini akan lanjut dijalankan. Sehingga nanti akan menampilkan seperti ini. Nah, ini jadi untuk merapikannya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini dia, kurang lebih. Dengan program sederhana ini, kita sudah mempelajari struktur dasar dari bahasa C++, baik dari variabel, tipe data, input-output, percabangan, dan bahkan perulangan. Nah, materi ini merupakan dasar yang sangat penting bagi para pemula sebelum melanjutkan ke materi yang lebih lanjut. Jadi, teman-teman, semoga video tutorial ini itu dapat membantu teman-teman memahami dasar-dasar pemrograman C++. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Semangat belajarnya.